Halo para pecinta ilmu dan masa depan, mari kita persiapkan ujian akhir semester 2 Fisika kelas 11 MIA bersama bimbel Superbrain. Nah, soal-soal di Fisika semester 2 ada materi termodinamika, gelombang, bunyi, cahaya, dan alat optik. Nah, kita mulai soal nomor 1. Kita bacakan soalnya. Sejenis gas ideal, ada volume 3 liter, ada suhu 27, lalu gas dipanaskan pada tekanan tetap 2 atm sampai suhunya jadi 227, terjadi kenaikan. Kalau 1 atm-nya 1,013 10 kali Pascal, maka usaha yang dilakukan oleh gas dalam 1 joule adalah berapa? Nah, kalau kita berbicara tentang gas, maka usaha oleh gas, usaha atau W gitu ya, atau work itu yaitu tergantung volumenya. Jadi tergantung volumenya, P dikali perubahan volume. Jadi usaha itu W dikali delta P. Nah, jadi kalau ada volume yang berubah seperti gambar ini, jadi volume awalnya ini kan 2 satuan gitu ya. Kemudian ini ada suhu, dipanaskan, maka ketika volumenya berubah, maka dia menekan piston ini. Dia menekan piston ini sehingga pistonnya ke atas, maka gas yang di dalam ruangan ini melakukan usaha. Nah, besarnya usaha tergantung delta X. Delta X itu berarti delta volume juga kalau ini berbentuk tabung ya kan. Jadi kalau alasnya berbentuk tabung, maka delta X-nya berarti luas alasnya ada di sini, alas kali tinggi, kali jadi volume. Nah, jadi berapa tekanannya? 2 atm. 1 atm-nya 1,013 kali Pascal. Maka perubahan volumenya yang kita di soal apa? Volume 1 3 liter. Kalau 3 liter itu 3 desimeter kubik ya. 3 desimeter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Kalau desimeter kubik jadikan meter kubik, 3 kali 10 banget min 3 meter kubik. Nah, kemudian T1-nya 27 Celcius. Tambahkan 273 Kelvin. Ya, jadi kalau ditambahkan hasilnya 300 Kelvin. Ketika suhu dinaikkan menjadi 227 Celcius ditambah 273 jadi berapa? 500 Kelvin. Nah, di sini V2-nya belum ada. V2-nya belum ada. Berarti kita cari volume kedua dulu. Bagaimana mencari volume 2? Kalau ada gas pada tekanan tetap, ingat rumus gas ideal. Rumus gas ideal apa? PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, V volume, N mol, R tetapan gas, T-nya adalah suhu. Nah, kalau tekanannya tetap, N dan R juga tetapan, maka tinggal apa? Volume dan T berbanding lurus atau sebanding. Jadi kalau gitu, apabila ada volume 2 dibandingkan dengan volume 1, maka cukup dibandingkan T1 dan T2 saja. Jadi kita bandingkan T dan T. Berarti kalau di atas V2, maka di atas juga T2. Berarti T1-nya di bawah. Nah, tinggal kita masukkan. Berapa perbandingan T-nya? Perbandingan T-nya adalah T2-nya 500, T1-nya 300, ingat satunya harus Kelvin. Nah, maka V2-nya ini coret, nolnya 2 berarti 5/3 kali V1 kan, kali silang ya. V1-nya 3 kali 10 pangkat min 3, 3-nya coret, maka 5 kali 10 min 3 meter kubik. Nah, ketika volume 1 dan volume 2-nya sudah ada di soal, tekanannya 2 atm, maka kita bisa mengerjakan berapa usaha yang dilakukan oleh gas, maka W sama dengan 2 atm 2 kali ini. Tapi ini coba dianggap satu aja supaya lebih mudah ya. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, berarti 2 kali 1 2 kali 10 pangkat 5, ini tekanannya, dikali volume delta V. V2 kurang V1, 5 kurang 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, 5 kurang 3 kan 2 kali 2 4 kali 10 pangkat, pangkatnya 5, pangkatnya min 3, tambahkan. Jadi pangkatnya 2, nah jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat 2 atau sekitar 400 Joule. Nah tadi
1,013 kita buatkan jadi 1, artinya lebih sedikit dari 400. Tapi sedikitnya berapa? Nah, mungkin lebih sedikitnya yang ini 402. Oke, jadi jawabannya yang A. Nah, kita ke soal nomor 2. Suatu gas ideal mengalami proses diberi tanda ABC. A, B, C. Ini ada sumbu Y-nya adalah tekanan, sumbu Y-nya adalah volume. Tapi di sini hati-hati satunya kilopascal. Jadi ini bukan 100, tapi 100 kilopascal. Ini bukan 200, tapi 200 kilopascal. Nah, ini bukan 6, tapi 6 kali 10 min 3 meter kubik. Ya, jadi satuannya perhatikan. Nah, jika total energi kalor, berarti kalor itu kan Q. Selama proses adalah 3100 Joule. Perubahan energi dalam. Energi dalam itu apa? Delta U. Nah, jadi ingat, hukum pertama termodinamika. Delta U, perubahan energi dalam, ada kalor dikurangi dengan W. Nah, bagaimana mengingat rumus hukum pertama termo? Jadi bayangkan sebuah sistem, ada sistem atau mesin ya, mesin misalnya ini mesin mobil, mesin AC dan sebagainya. Nah, ketika kita masukkan kalor, maka sistem melakukan usaha sebesar W. Maka di dalam ini berarti ada delta U. Delta U itu berarti energi dalam. Nah, maka persamaannya adalah berapa perubahan energi dalam Q dikurangi W. Nah, tetapi nanti ingat, Q itu bertanda positif dan bertanda negatif, W juga ada bertanda positif dan bertanda negatif. Nah, kalau kita lihat di soal, ada Q, kalornya diberikan. Kalau kalornya diberikan, berarti kalornya masuk. Berarti Q-nya positif, 3100 Joule. Kemudian ditanya adalah berapakah perubahan energi dalam. Berarti kita cari W dulu ya. Jadi kita cari W dulu. Cari W di mana? Cari W pada kurva. Kalau ada kurva, ingat yang pertama tadi bahwa W itu rumusnya apa? P kali delta V. Nah, kalau kita ingin mencari W pada grafik, maka ingat saja luas daerah grafiknya. Jadi kalau dari ABC sesuai dengan panah. Nah, tapi dia kan sampai C ya. Kalau dia sampai C, maka luas daerah di bawah grafiknya berarti yang diarsir ini. Jadi dari AB, BC. Jadi kalau gitu W sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, di bawah kurva berarti kurva yang diarsir. Nah, ini kan seperti persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, 6 dikurangi 2, panjangnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 3, lalu tingginya 200 dikurangi 100. 100, jangan lupa, kilopascal, jadikan pascal, berarti kali 10 pangkat 3. Maka 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 3 habis, 4 kali 100, 400 Joule. Nah, W-nya bertanda positif atau bertanda negatif. Nah, jadi ingat ada 2 W ya. W itu bisa positif, bisa negatif. Cara mengingatnya, ingat rumus ini. W sama dengan P kali delta V. Delta V-nya bisa positif, bisa negatif. Sehingga W-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang delta V-nya dari 2 jadi 6, positif atau negatif? Positif. Berarti W-nya positif. Oke. Nah, jadi kalau nanti panahnya dari B ke A, nah dari 6 liter ke 2 liter, maka itu negatif. Kesimpulannya, kita sudah punya W, sudah punya Q, jadi untuk mencari berapa delta U, hukum pertama termodinamika, itu Q min W. Q kita berapa? 3100 dikurangi W kita 400, maka jawabannya 2700. Satuannya adalah Joule. 2700 Joule, maka jawabannya yang D. Oke, soal nomor 2 itu dia. Kita ke soal nomor 3. Tentukanlah perubahan energi dalam. Jika gas menyerap
Menyerap itu berarti masuk kalorinya, berarti Q-nya bertanda apa? Positif. Lalu melakukan usaha. Oke. Dan serentak usaha dilakukan pada gas 450. Jadi kalau kita buat yang diketahui soal apa? Nah, diketahui pada soal Q. Nah, karena kata-kata menyerap, maka Q-nya positif ya. Positif 300 kalori. Kemudian W-nya, nah, dilakukan pada sistem. Ketika dilakukan pada sistem, maka bertanda negatif atau bertanda positif yang 450 Joule. Nah, bayangkan gas itu berada di dalam sebuah piston. Jadi di pistonnya bisa membesar, bisa mengecil. Nah, kalau sistem kita, jadi sistemnya yang sistem gas ini ya, dilakukan pada sistem, berarti volumenya mengecil atau besar? Mengecil, berarti min. Nah, maka W-nya juga negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah perubahan energi dalam, berarti delta U. Itu pertama termodinamika tadi yang ingat ya. Nah, tapi ini kalori. 1 kalori itu 4,2 Joule, berarti ini kalikan 4,2 Joule. Maka jawabannya 3 kali 4,2, 12,6. 1260 Joule. Oke, itu positif. Nah, delta U apa rumus tadi? Delta U adalah Q min W. Q min W. Q kita berapa? Positif ya. Positif 1260 Joule dikurangi min W. Berarti 450. Nah, karena di sini min, berarti dia jadi tambah 450. Hasilnya ini kan ada 200 tambah 400, 660 tambah 50, 110, berarti 1710 Joule. Nah, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 4. Pada grafik PV mesin Carnot di bawah ini, di mana W-nya 400, jadi ada usaha ya. Berapakah banyaknya kalori yang dilepas pada mesin setiap siklus? Jadi di sini ada Q1, lalu di sini ada Q2, kemudian ada T1, ada T2. Nah, pada mesin Carnot ada namanya efisiensi eta, yaitu ada 2 rumus yang harus diingat. Berapa usaha yang dilakukan dibagi berapa kalori yang masuk. Ilustrasinya begini. Jadi ketika ada Q dimasukkan ke dalam mesin ini, maka mesin motor kita atau mobil kita melakukan kerja W. Tapi tidak semua kalori yang masuk berubah jadi W ya. Ada yang terbuang sebesar Q2. Jadi Q2 itu yang terbuang. Nah, Q1 itu reservoir panas, T1 lebih tinggi, reservoir dingin T2 lebih rendah, T1 yang lebih tinggi suhunya, T2 yang lebih rendah suhunya ya. Nah, jadi ingat selalu gambar itu. Kalau kita punya Q, katakanlah 100 Joule, lalu W-nya 80 Joule. Tadi masuk 100, masuk ke sistem ini, yang dikerjakan atau yang dilakukan usaha 80, berarti yang terbuang berapa? 20 Joule. Nah, jadi efisiensinya di sini 80 per 100 W per Q1, 80% ya. Jadi mesin kitanya bekerja dengan efisiensi 80%. Nah, apa hubungan Q1 dengan Q2? Hubungan W, Q1 dan Q2. Jadi 80 ini berarti 100 kurang 20. Q1 kurang Q2. Berarti ini boleh diganti Q1 dikurangi Q2 per Q1. Q1 per Q1 jadi 1. Q2 per Q1. Nah, itu dia rumus terakhirnya. Karena Q itu identik dengan suhu, maka kita bisa mencari efisiensi. Kita bisa mencari efisiensi dengan rumus pakai suhu, yaitu efisiensi 1 dikurangi T2
per T1, di mana T1 lebih besar. Nah, di sini ada W 600. Berarti kita ingin mendapatkan kalori 16 berarti Q2. Nah, coba kita cari efisiensinya dulu. Efisiensinya berapa? 1 dikurangi T2. T2 yang lebih tinggi ya, yaitu 300. T1 nya berapa? Di sini 800. Coret nolnya. 1 dikurangi 3 per 8. 1 itu 8 per 8. 8 dikurangi 3, 5 per 8. Nah, efisiensinya 5 per 8 masukkan ke sini. Masukkan ke sana. Kita lanjutkan perhitungan di kanan. Efisiensi 5 per 8. W kita 6000 Joule. Q1 nya kita bisa dapat. Nah, maka Q1 sama dengan kali silang ya. 6000 dikali 8 bagi 5. 6000 dibagi 5 bisa yaitu 60 bagi 5 berapa? 12 ya. 1200 kali 8, 8 kali 12, 96. 96, nolnya 2 Joule. Nah, inilah dia Q1. Oke, yang diminta adalah Q2. Q2 berarti hubungannya dengan W. Nah, berarti hubungannya dengan W itu sama dengan Q1 kurang Q2. W-nya berapa W soal? 6000. Q1-nya yang baru diperoleh 9600 dikurangi Q2. Maka Q2-nya sama dengan ini pindah ke kanan, Q2-nya pindah ke kiri ya. Jadi 9600 dikurangi dengan 6000. 9000 dikurangi 6000, 3000 ya. Jadi 3600 Joule. Maka hasilnya 3600 Joule, berarti jawabannya yang B. Nah, nomor 5 masih mesin Carnot. Mesin Carnot mengambil 1000 kilokalori dari reservoir dengan suhu 67 Celcius, mengeluarkan pada reservoir 27, suhunya lebih rendah ya. Kalori yang dikeluarkan pada suhu 27, ini suhunya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Artinya yang 1000 kilokalori itu berarti Q1 1000 kilokalori. Q2 nya berapa? Dimana ada T1 627 Celcius ditambahkan 273 jadi Kelvin. 600 tambah 200 800, ini 100 berarti 900 Kelvin. Nah, sedangkan T2 nya 27 Celcius tambah 273 300 Kelvin. Oke, kalau gitu berapakah Q2? Nah, rumus Q2 dan efisiensi rumusnya masih ingat? Yang tadi nomor 4, efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Maka cara mengapa rumus ini gini dia. Bahasa Inggrisnya 2. Ini kayak huruf angka 1 gitu ya, huruf I. Jadi 2T, 1 kurang 2T. Kemudian 1 kurang Q2 per Q1. Nah, jadi rumusnya ingat 1 kurang 2T. Nah, kita ambil rumus yang kanan saja. Berarti satunya hilang, maka hanya ambil T2 banding T1 sama dengan Q2 banding Q1. Negatifnya mana? Negatifnya itu hilang kan? Karena sudah diganti. Oke, kalau begitu T2-nya yang lebih rendah 300, T1-nya lebih tinggi, huruf I. Angka 1 mirip huruf I ya, tinggi. Nah, berarti Q2-nya mau dicari, Q1-nya 1000. Oke, tinggal kita bagi-bagi. Nolnya coret 22. Bagi 3 1, bagi 3 9, bagi 3 adalah 3. 1000-nya ke atas. 1000 kali 1 1000 bagi 3. 1000 bagi 3, 333,3 kilokalori. Jadi jawabannya B. Oke, untuk soal nomor 5 jawabannya B. Soal nomor 6 dan seterusnya itu tentang
gelombang. Nah, jadi termodinamika ini soal, lanjut kita ke gelombang. Nah, sebuah gelombang dengan frekuensi 400 Hz, kecepatannya 320 meter per sekon, jarak gelombang setelah melakukan 30 kali getaran. Nah, oke, kita lihat lagi yang diketahui di soal ini tadi apa? Frekuensinya 400 Hz, kecepatan rambat gelombangnya 320 meter per sekon. Ditanyakan jarak itu S, tapi setelah 30 kali getaran. Oke, getaran itu gelombang namanya. Nah, kalau gitu coba cari panjang gelombangnya dulu. Kita cari panjang gelombang, jadi jawab frekuensi dan panjang gelombang hubungannya apa? Nah, kecepatan itu berarti jarak. Jadi kalau ada gelombang berjalan dari kiri kanan seperti ini, maka ke kanan itu, maka jaraknya ini, jarak satu gelombangnya lambda namanya. Kemudian waktu dari satu gelombang ini, itu namanya T besar, periode. Nah, jadi jarak adalah lambda, waktu adalah T. Tapi di sini T besar. T kecil, kalau T kecil umum. Misalnya ini T kecil, maka T kecilnya bisa berapa aja, tapi kalau yang T besarnya cukup sampai dengan satu gelombang ya. Jarak ke kanan adalah X, tapi jarak spesial namanya lambda, jarak satu gelombang. Nah, kalau diketahui frekuensi, hubungan antara periode dengan frekuensi kan seper F ya, kebalikan. Berarti kalau gitu seperti sama dengan F, maka ini rumusnya bisa lambda kali F. Nah, kita cari panjang gelombangnya, kecepatannya 320 meter per sekon, lambda berapa, frekuensinya 400. Berarti kita bisa mencari lambda 320 bagi 400, nolnya bisa coret, 32 bagi 40, 32 bagi 4, 8 ya, berarti 0,8 meter. Itulah dia untuk satu gelombang. Satu gelombang itu satu periode atau satu getaran. Nah, jadi satu getaran ini disebut dengan satu panjang gelombang. Nah, kalau dia 30, berarti 30 dikali 0,8. 3 kali 8 berarti 24 meter. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita lihat soal nomor 7. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan. Nah, gelombang mekanik itu kenapa persamaannya sin dan 0,2 itu apa, ya kan? Jika jarak diukur dalam senti dan waktu dalam sekon, maka panjang gelombangnya lambdanya berapa? Nah, jadi kalau kita punya persamaan gelombang, bentuk umum persamaan gelombang itu kenapa dia pakai sin atau cos boleh juga. Kalau dimulainya dari sini, titik awalnya 0, lalu yang paling tinggi ini namanya amplitudo, simpangan maksimum ya. Kalau di atas A, maka di bawahnya ini A. Makanya ada nih. Jadi ini A, ini juga A amplitudo maksudnya. Nah, maka satu gelombangnya boleh dari puncak ke puncak berdekatan atau satu bukit, satu lembah. Itu juga satu panjang gelombang. Nah, kenapa persamaannya Y 0,2 sin? Karena memang bentuk umumnya Y sama dengan amplitudo A sin omega T min Kx. Inilah dia bentuk umum dari persamaan gelombang. Dihafal ya, sin kuadrat K. Nah, atau amplitudonya berarti simpangan paling tinggi atau tingginya bukit atau rendahnya lembah. Omega adalah kecepatan sudut 2V. Namanya kecepatan pasti ada waktu di bawahnya. Kenapa 2V? Karena satu gelombang itu 2V atau 360 derajat kan. Nah, sedangkan K adalah bilangan gelombang 2V per lambda. Artinya omega itu koefisien dari T, K itu koefisien dari X. Jadi kalau kita punya gelombang yang di sini, maka coba kita kembalikan ke bentuk umum. Berarti 0,4V dikalikan X, 0,4 dikalikan ke 60T. Berarti Y sama dengan 0,2 sin
0,4 Vx. 0,4 Vx dikalikan ke dalam ya. 0,4 kali 60 berarti 4 kali 6, 24 Vt. Jadi kembalikan seperti ini sehingga dia udah jadi mirip. Kalau ditanya panjang gelombang, berarti kita cari di mana? Koefisien T atau koefisien X? Koefisien X, berarti ini kan. Nah, omeganya yang itu. Jadi boleh bolak-balik. K-nya di depan atau K-nya di belakang, jadi sama saja. Ini tergantung arah bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, K itu rumusnya 2V per lambda. Sedangkan K-nya di sini 0,4 V. 2V per lambda nilainya 0,4 V. Kalau begitu lambda sama dengan berapa? 2V-nya coret, V-nya coret, berarti 2 bagi 0,4 dikali silang ya. Kalau dikalikan 10, 20 bagi 4, 20 bagi 4 berapa? 5 cm, karena satunya cm. Baik, soal nomor 8. Kita baca soalnya. Suatu gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,02 sin V kali 4T min X dengan X dan Y dalam senti, T dalam sekon. Bersimpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal yang telah bergetar selama 1 sekon. Maksud soalnya gimana? Jadi ketika ada gelombang berjalan dari kiri ke kanan dengan 0,02 itu apa tadi? Amplitudo namanya ya. Amplitudo adalah 0,02 simpangan terbesar. Minimumnya min 0,02. Kemudian bergetar ke kanan. Nah, ketika dia berjarak 5 cm dari titik getar ini. 5 cm-nya kita nggak tahu. Katakanlah di sini 5 cm-nya ya. Misalnya 5 cm di sini. Kemudian dia 1 detik dan 5 cm. Nah, artinya ketika dia ingin mencari simpangan di sini, maka berapa nilainya? Berarti Y-nya ya. Jadi ke atas kan sumbu Y, ke kanan berarti sumbu X. Nah, berarti berapa simpangannya? 5 cm. Belum tentu 5 cm di sini, bisa saja pas di sini. 5 cm dan 1 detik ya. Jadi simpangannya berapa? Simpangan itu berarti nilai yang ini ya. Kalau simpangan maksimum namanya apa? Amplitudo. Jadi kalau kita lihat soalnya yang diketahui persamaan gelombangnya, persamaannya apa? Y sama dengan 0,02. Nah, V-nya masukkan ke dalam, dikali ke dalam sin 4VT min Vx. Nah, yang berjarak 5 cm, itu X-nya berarti 5 cm. Setelah T-nya 1 detik atau 1 sekon. Nah, ditanyakan berapa simpangan? Simpangan itu Y. Ya, simpangan itu Y. Untuk mengingatnya pakai plesetan yimpangan ya, yimpangan. Jadi yimpangannya atau simpangannya, nah, tergantung apa simpangannya? Tergantung berapa nilai T, berapa nilai X, dan amplitudonya tentunya. Karena X-nya 5, maka masukkan ke sini, T-nya 1 masukkan ke sini. Jadi jawabannya Y sama dengan 0,02 sin 4V, T-nya berapa? 1 detik, berarti kalikan 1 dikurangi V kali X, X-nya berapa? 5 cm, berarti kali 5. Nah, berarti 0,02 sin 4V dikurangi 5V ya. 4 kurang 5 ya min kan, berarti 0,02 sin min V. Nah, ingat sin min itu sama dengan min sin. Ya, berarti min 0,02 sin V. V itu berapa derajat? 180. Ini kan persis seperti grafik sin ya. Nah, yang satu ini persis grafik sin sampai di sini kan 2V. Berarti V-nya di sini. Nah, berarti sin V itu sin 180 adalah 0. Nah, maka simpangannya sama dengan 0. Berarti dia masih di sumbu X. Belum ke bawah, belum ke atas. Pada waktu 5 cm dan 1 detik. Maka jawabannya D. Lanjut ke nomor 8 dan nomor 9. Gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin Vt min 2Vx. Y dan X dalam meter, T dalam sekon. Amplitudo dan cepat rambat.
Amplitude itu apa? A, jadi tanyanya A, dan kecepatan rembat adalah V. Sudah, berarti kalau A-nya kita lihat di mana? Yang depan ya, berarti yang ini, yang A 0,2. Maka jawabannya berarti CD enggak, A, B, E. Nah, sekarang kecepatan. Nah, kecepatan itu, jadi kalau kita bayangkan gelombang berjalan, kecepatan itu adalah berapa jarak dari satu posisi ke posisi yang lain, tapi jarak spesial itu adalah satu gelombang. Satu gelombangnya berarti lambda. Nah, waktu menempuh satu gelombang namanya T kecil atau T besar? T besar. Ya. Nah, atau kalau kita punya persamaan itu nanti, maka V adalah, lihat saja koefisien T, cara cepatnya dibagi koefisien X. Jadi ini cara cepat untuk menentukan kecepatan yang diketahui panjang gelombang. Koefisien T, V. Koefisien X, 2V. Maka tinggal dimasukkan. Koefisien T-nya V, koefisien X-nya 2V. Min-nya nggak usah diambil ya. V-nya coret, berarti tinggal berapa? 1/2. 1 bagi 2, 0,5 meter per second. Jadi amplitudenya ambil yang 0,2, kecepatannya 0,5. Maka jawabannya yang A. Nomor 10. Nah, sebuah gelombang berjalan dinyatakan dengan bersamaan. Kalau ini gelombang diam namanya. Kenapa? Karena dia ada nilai sin dan cos perkalian. Nah, persamaan di atas, kelajuan gelombangnya adalah kelajuan gelombang. Nah, kalau ini termasuk gelombang ujung bebas atau ujung terikat. Karena ini gelombangnya bukan gelombang berjalan lagi, tapi gelombang diam atau gelombang stasioner namanya. Yaitu terbentuk yang namanya perpaduan antara gelombang datang, jadi yang datang tuh warna biru ke kanan, di titik O dia bergetar lagi balik, jadi ada gelombang pantulnya sehingga terbentuk gelombang diam atau gelombang stasioner dengan adanya puncak-puncak dan simpul-simpul. Nah, di sini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5 kalau dari kanan ya. Lalu ada perut 1, perut 2, perut 3 dan perut 4 dan seterusnya. Nah, kalau ditanya kelajuan, ya sama caranya yang tadi. Kelajuan sama dengan koefisien T dibagi koefisien X, cara cepatnya ya. Kalau gitu berapa koefisien T-nya? Oke, V-nya dimasukkan ke dalam. Ini V-nya masih di luar, masukkan ke dalam lagi. Berarti koefisien T 8V ya. 8V. Koefisien X-nya berapa? 0,6V. 0,6 V. V-nya coret, berarti tinggal 8 per 0,6. Kalau dikali 10, 80 dibagi 6. Kalau dibagi 2, 40 per 3. 40 per 3 sekitar berapa? 13-an ya, 13,33 meter per second. Nah, kalau di sini 13,2, ya bolehlah yang mendekati. Jadi jawabannya D. Nah, kemudian gelombang merambat sepanjang tali dipantulkan oleh ujung bebas sehingga membentuk gelombang stasioner. Simpangan titik P yang berjarak X dari titik pantul memiliki persamaan. Ini persamaan gelombang stasionernya. Ditanyakan cepat rambat. Nah, kira cepat rambat kan ada cara cepatnya tadi ya, tapi kita coba lihat gimana bentuk gelombang ujung bebas. Nah, ujung bebas ketika ada gelombang yang warna biru itu gelombang datang. Nah, maka talinya kan tadi yang warna hitam ini ya. Ketika digetarkan pas di ujung naik dia sampai di sini. Nah, pas dia bawa balik dari bawah. Nah, itu namanya ujung bebas. Gimana cara membedain ujung bebas ujung terikat? Lihat X-nya. Lihat X-nya. Kalau X-nya pada cos, maka ujungnya ujung bebas. Kalau X-nya pada sin seperti soal di atas, X-nya pada sin, maka ujungnya ujung terikat. Nah, bagaimana bedanya lagi? Nah, grafik sin gimana? Grafik sin seperti huruf S, di mana ujungnya 0 atau dimulai dari 0. Sedangkan grafik cos itu dimulai dari 1 atau dari atas. Ya, itu membedainnya. Oke, kalau gitu cara cepatnya gimana tadi? Cara cepatnya adalah koefisien T dibagi koefisien X. Koefisien T-nya berapa? Koefisien T-nya 20V. Koefisien X-nya
5V. 20 bagi 5, 4 meter per second. Maka jawabannya yang C. Nah,